Bukan hanya keluar dari mulut kami Tuhan, tapi sungguh dari dalam hati kami ingin menjadi seperti Kristus. Karena waktu Tuhan datang kali yang kedua, Dia akan cari orang yang serupa dan segambar dengan Dia. Kami tahu Roh Kudus-Mu Engkau berikan bagi kami untuk menolong kami menjadi sempurna dalam iman kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau berikan Roh-Mu menjadi penolong, penghibur bagi kami. Karena itu Tuhan, perlengkapi setiap kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, kami perlu Engkau berbicara di tengah kami. Kami siapkan tanah hati kami jadi tanah yang subur. Kalau ada amarah, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, kami buang itu semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, ya beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Dan banyak orang Kristen tidak mengerti apa sih fungsi dan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar ketika pada waktu Yesus ditangkap, ya beberapa murid ketakutan, ya dan semuanya malah lari ketakutan. Petrus, seorang yang kelihatan sebagai orang yang pemberani, dia bilang sama Yesus, siapapun yang berani tangkap engkau, lewati dulu mayatku. Ya, dan malaikat bilang, pret. Dan terbukti Petrus menyangkal. Waktu ditanya, kamu kan salah satu toh muridnya toh, enggak, aku enggak kenal. Kamu sering kali loh jalan sama dia, kamu loh dengar pengajaran dia, demi Allah enggak kenal. 3 kali Petrus menyangkal. Ketika Yesus akhirnya disalib, mati dan bangkit. Lalu murid-murid yang lain berkata, Yesus sudah bangkit. Thomas, murid Yesus berkata, aku tidak percaya. Tidak mungkin. Padahal ketika Yesus bersama-sama mereka, berulang kali Yesus sudah bilang, dia mati tapi akan bangkit. Thomas bilang, saya tidak percaya kalau saya tidak mencucukkan jariku ke dalam lambungnya yang ditikam. Aku lihat dengan mata kepalaku bagaimana lambungnya itu ditikam pakai tombak. Thomas tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri berulang kali dan berkumpul dan mereka menjadi percaya kembali. Karena Yesus hadir. Tapi ketika Yesus mau pergi, dia bilang, aku akan pergi. Tapi kamu harus beritakan tentang Injil ini kepada seluruh dunia. Tapi tunggu, jangan pernah pergi dulu sebelum Roh Kudus turun. Yesus berkata, dia akan datang, ya seorang penolong yang akan datang. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Yesus melarang mereka jangan pergi sebelum Roh Kudus turun. Mereka menanti dengan setia berdoa bersama. Sampai akhirnya hari Pentakosta tiba, mereka semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Waktu dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang pernah menjadi seorang pengecut, yang pura-pura tidak kenal Yesus, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Dengan gagah berani dia mulai berkhotbah. Dia nggak peduli lagi tantangan apa yang ada di depannya. Dia mulai berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. 1 kali khotbah, berapa orang tobat? 3.000. Kalau sekarang pendeta 3.000 kali khotbah, untung-untung 1 yang tobat. Saya tidak tahu siapa yang salah ini. Ya, pendetanya atau jemaatnya yang udah dablek. Tapi hari itu Petrus dipenuhi Roh Kudus. Dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dia bukan lagi seorang pengecut yang bersembunyi dan mengaku tidak mengenal Kristus. Tapi dia pergi dengan api Roh Kudus. Dia beritakan Injil. Dan saudara tahu akhirnya Petrus ditangkap. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Lalu dia ditangkap dan saudara tahu dia tidak pernah menyangkal Yesus.
Ketika saat itu Petrus harus disalib. Dan dia berkata begini, jangan salib aku seperti Kristus. Sebab aku tidak layak disamakan seperti Kristus. Aku mau disalib terbalik dengan kepala di bawah. Sebab aku tidak layak. Sebuah pernyataan iman yang sangat berbeda. Ketika dia belum dipenuhi dengan Roh Kudus dan sesudah dipenuhi Roh Kudus disalib, dia bilang aku tidak mau seperti Kristus, tidak layak aku. Biar aku disalib dengan kepala di bawah. Dia pernah merasa sangat berdosa karena dia pernah menyangkal Kristus. Apa yang membuat orang bisa berani? Karena ada kuasa Roh Kudus. Thomas seorang yang pecundang dan dia berkata tidak mungkin Yesus bangkit, tidak mungkin aku kalau nggak lihat lambungnya yang berlubang itu aku tidak bakalan percaya. Kemudian dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Thomas pergi menginjil, saudara. Gereja pertama di India itu gereja Santo Thomas. Dia bangun di sana dan saudara tahu Thomas mati di situ sebagai martir, ditombak dan dihujani dengan panah. Tidak pernah dia menyangkal Kristus sampai di akhir hidupnya saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat GSJS, apa yang membuat engkau hari ini takut, khawatir, takut, gelisah? Ya kita ini belum mau dipanah loh, kita ini belum mau disalib. Kadang baru hadapi debt collector sudah. Ada yang berhadapan dengan debt collector? Jangan ya. Tapi hari ini saya mau bilang, kita seringkali tidak merasa apa-apa. Apa sih Roh Kudus itu? Saya nggak tahu tuh Roh Kudus ya. Kenapa sih orang harus dipenuhi Roh Kudus? Tapi ketika kita belajar dari perjanjian baru, bagaimana rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus dan api itu membakar mereka untuk menginjil. Hei jemaat GSJS, engkau tidak dipanggil cuma datang, duduk dan pulang. Nyaman sekali kau di gereja seperti ini. Ada AC tidak berkeringat, saya aja yang berkeringat nih. Apakah hanya untuk ini engkau dipanggil? Kau datang dengar khotbah, pulang, terus selesai hidup kekristenanmu, hello. Kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Tapi kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dulu. Apa tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus? Ada yang bisa angkat tangan, dapat sepeda dibawa. Ayo, siapa yang tahu tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus apa? Ada? Angkat tangan? Enggak ada? Enggak lulus sekolah minggu ini? Apa tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus, saudara? Enggak apa-apa kalau salah tidak dihukum. Benar juga enggak dapat sepeda dari Pak Michael. Siapa yang bisa jawab tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus apa? Hah? Enggak apa-apa, jawab aja. Enggak usah takut. Ayo, ada yang bisa satu orang saja, jangan selain pendeta, satu orang saja. Ada yang bisa? Saya serius loh ini. Ini memang enggak tahu atau bingung atau pura-pura enggak tahu atau memang yang tidak tahu angkat tangan. Enggak ada juga. Yang tahu tapi malu angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya semua bingung. Ya. Hello saudara. Yuk, saya sedih loh kalau lihat orang Kristen begini ini modelnya loh. Baru ditanya satu pertanyaan udah gak bisa jawab. Ya, perlu ada pendalaman Alkitab ini. Tanda pertama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, tanda pertama apa? Ya, Pak Michael karena dia pendeta jadi dia tahu. Bukan bahasa roh, bertobat. Karena banyak orang bahasa roh tidak bertobat. Ya, bahasa rohnya kenceng. Sampai langit ke-7. Malaikat aja keriting kupingnya dengar. Tapi utang enggak bayar. Banyak begitu tuh, enggak usah angkat tangan. Banyak. Bahasa roh di gereja kencang, selingkuh ya.
Utang enggak bayar, selingkuh. Saya kan pernah cerita, saya pelayanan di satu gereja, suami istri pengerja, di depan saya, sepanjang pujian penyembahan, sampai getar-getar. Sampai saya bilang, saya minder loh. Saya bilang sama suami, minder saya. Kayaknya dia sudah sampai langit ke-7. Kita baru langit ke-3. Begitu pulang salaman, suaminya ada bekas luka di pipi. Saya bilang, saya bercanda. Pak, dicakar istri ya. Bercanda saya, bercanda. Terus saya bilang, bercanda saya Pak. Terus dia bilang, tanya sama istri saya Bu. Terus saya bilang, loh jangan bilang benar loh Bu. Itu kenapa Pak, Bapak pipinya luka? Tanya sama dia Bu, kenapa saya cakar? Ini waktu ibadah, langit ke-7, benar. Banyak kebohongan di gereja, pencitraan, topeng-topeng yang dipakai. Dia pikir Tuhan senang lihat begitu. Saya tanya kenapa Bu? Dia cerita, jadi gini Bu, suami saya ini pergi ada acara pesta pulang kampung. Keluarganya menikah, saya nggak ikut. Di sana mereka reunian, ketemulah sama mantannya dulu. Mantannya itu ibu pendeta. Terus mereka tukar-tukaran nomor HP. Sejak pulang dari kampung itu HP-nya di password, saya nggak boleh pegang. Iya, saya curiga. Tanda pertama suami selingkuh, HP-nya di password, istri nggak boleh pegang. Fix suamimu selingkuh. Nggak usah tanya lagi, fix itu pasti ada syaitan di situ. Bapak-bapak, kalau HP-mu kau password, kau istri tidak boleh tahu, anak nggak boleh tahu, sudah pasti kau ada sesuatu di situ. Karena setan itu suka sembunyi-sembunyi. Amin. Yang setan bilang amin. Ya. Lalu saudara, Tuhan itu baik. Ibunya bilang Tuhan itu baik Bu. Dia lagi chattingan sama itu mantannya, HP-nya lepas, dia ketiduran di tempat tidur. Ingat ya bapak-bapak, sepintar-pintarnya tupai melompat. Satu saat pasti ketangkep. Ya, nggak usah tunggu jatuh, ketangkep. Kebuka lagi dalam keadaan online, istrinya baca. Dia bilang, Bu pendeta, menurut ibu pendeta bagaimana ya? Saya sih mau berpikirnya positif Bu, tapi setelah saya baca, itu suami saya panggil mantannya Mam. Terus itu ibu panggil suami saya Pap. Menurut ibu itu urusan itu hubungan yang biasa. Panggilnya Mam sama Pap. Jadi saya tanya, beneran itu Pak? Ya tapi kan kita cuma panggilan aja Bu. Lalu saya bilang sama istrinya, Bu, cakarannya kurang 1, tambah lagi sebelah. Kalau ibu gak bisa cakar, nanti saya bantu cakar. Kadang-kadang orang itu, makanya saya bilang bahasa roh itu bukan jaminan orang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya, jangan tertipu. Karena Rasul Paulus bilang, sepintar apapun bahasamu, sekalipun engkau mengerti bahasa malaikat sekalipun, kalau kau tidak bertobat, percuma itu. Cuma jago toh, ya, tapi setan juga tahu kelakuanmu. Amin. Ketika Roh Kudus turun pertama kali, kita diberi buka bersama yuk. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang dialami oleh rasul-rasul. Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus pertama, mereka menerima kuasa untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Menerima kuasa menjadi saksi Kristus, artinya hidupnya diubahkan. Ada pertobatan. Amin saudara. Waktu Roh Kudus turun, kita terima kuasa. Makanya yang merokok tidak merokok lagi, amin. Kalau kau bilang kau sudah penuh Roh Kudus masih merokok, itu rokok kudus. Bukan Roh Kudus. Ya, bertobat. Kalau kau bilang kau penuh Roh Kudus tapi kau selingkuh, kau berzina, kau homo, kau pelakor, kau lesbi, kau utang tidak bayar, belum ada Roh Kudus. Ya, hidup ini kekristenan ini tidak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu diawang-awang. Ya, kembali ke daratan aja dulu, bertobat, amin. Bertobat, ya. Kita menerima kuasa menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus artinya apa? Hidup kita nih bisa dibaca oleh semua orang.
Orang bisa lihat itu dulu dugeman loh, itu dulu mabuk loh, itu dulu merokok, itu dulu narkoba. Sekarang hidupnya berubah. Amin saudara. Itu artinya menjadi saksi Kristus. Suami bilang ini istriku dulu. Saya kemarin ketemu bapak-bapak, diundang kita pelayanan di Jakarta. Bu, saya mau berterima kasih loh sama ibu. Kenapa? Benar, sejak ikut itu mesbah, doa semua khotbah, istri saya ini berubah Bu, berubah. Saya bilang itu karena pekerjaan Roh Kudus Pak. Iya berubah, dulu cerewet minta ampun. Ya sekarang enggak Bu, jadi saya juga sekarang betah di rumah. Istri saya ini dulu marah-marah tiap hari, sekarang enggak. Ada perubahan kan dalam hidup kita kalau kita bertobat kan saudara. Ya istrinya bilang suami saya juga begitu Bu, dia sekarang berubah. Karena saya berubah, dia juga ikut berubah sekarang. Dengerin firman, hidupnya berubah. Nggak usah muluk-muluk kekristenan itu. Orang melihat perubahanmu, anak-anak lihat perubahanmu, orang tua lihat perubahanmu, istrimu melihat perubahanmu, suamimu melihat perubahanmu. Itu dipenuhi Roh Kudus yang pertama. Karena ketika Roh Kudus turun atas seseorang saudara, ya. Kita lihat apa yang Roh Kudus lakukan ketika dia turun atas di hidup seseorang. Dikatakan firman Tuhan bilang begini ya. Saya mau lompat ini karena memang ini hari ini kita ada 100 ayat. Tapi saya cuma membaca ya enggak usah banyak-banyak lah. Kebanyakan ayat juga nanti teler ya. Ketika Roh Kudus turun atas kita saudara. Dia akan menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus itu membawa pertobatan. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ya dikatakan baca bersama. Dan kalau ia datang apa? Ia akan menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan bekerja melembutkan hati orang untuk bertobat. Untuk bertobat. Itu fungsi Roh Kudus. Sehingga kita ini yang tadinya cuma Kristen-Kristenan, kita cuma tiap minggu saja ke gereja. Sekarang mulai ada kesadaran aku nih harus berubah. Sampai kapan aku hidup begini terus? Ya tiap hari marah-marah, tiap hari ngamuan di rumah, tiap hari takut, tiap hari khawatir. Ya ada dong saatnya Roh Kudus menjamah sehingga kita ini bertobat. Ya bertobat, hati kita diinsyafkan. Orang itu bisa bertobat karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang bikin kita ini insyaf. Insyaf itu bertobat, berbalik. Meninggalkan dosa, sadar akan kebenaran. Dan kita tahu bahwa satu saat akan ada penghakiman. Bahwa hidup ini gak gini-gini toh. Satu saat kita semua harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab hidup kita. Jadi kau hidup ini cuma bukan begini-begini toh saudara. Ada penghakiman kekal nanti. Dan di situ kita gak bisa bohong. Ditanya kamu pernah selingkuh enggak? Enggak. Demi Allah enggak pernah selingkuh. Tuhan bilang malaikat buka channel 5. Saudara lagi check in di hotel. Saudara pikir tidak ada CCTV-nya Tuhan yang merekam seluruh hidupmu? Ada Bapak Ibu, ada. Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Supaya satu saat dia akan memberikan upah. Kebinasaan kekal bagi mereka yang hidup dalam kejahatan. Tapi hidup yang kekal bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Ada rekaman CCTV-nya. Ya, jangan kau bilang oh istriku enggak lihat, oh suamiku enggak lihat, oh orang tuaku enggak lihat. Ada rekaman. Tuhan bilang channel 2. Ya karena mata Tuhan melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Waktu ada Roh Kudus ingetin kita itu akan ada penghakiman loh satu saat nanti. Ya, lalu fungsi Roh Kudus itu apa saudara dalam kehidupan orang percaya? Memimpin kita ini masuk ke dalam seluruh kebenaran Kristus. Ya, buka Yohanes 16 ayat 13, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia apa?
tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, enggak kalau kita punya Roh Kudus. Wow, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Karena banyak kita punya kebenaran-kebenaran sendiri. Ya, contoh kita punya kebenaran sendiri. Itu ya ipar saya itu jahat banget. Udah cukuplah saya selama ini bantu dia. Saya udah gak mau, pokoknya mulai sekarang putus hubungan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Gak bisa begitu. Kamu harus belajar mengasihi. Sekalipun orang itu jahat, tetaplah kasihi, doakan dia. Itu dipimpin hidup kita ini kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya. Jangan cuma bilang iya aku percaya Yesus, tapi kita tidak pernah mengenal dia. Banyak orang Kristen ngaku Kristen tapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Hidup kita ini lucu saudara. Kristen iya, tapi gak pernah kenal kebenaran. Itu kayak orang, saya tuh pernah satu kali di bandara ya. Saya lagi duduk, di sebelah saya ada mbak-mbak pakai hijab. Saya nunggu suami ambil bagasi ya. Di Soekarno-Hatta di Terminal 3 itu banyak tempat duduk, di pinggir saya duduk. Suami saya bilang, kamu tunggu aja aku ngambil bagasi. Mbak hijab di sebelah saya. Ada ibu-ibu lewat. Bu Debbie ya, iya. Bu boleh foto? Iya. Mbak tolong ya. Minta tolong sama mbaknya itu. Oh iya di foto. Tik. Mbaknya duduk lagi, saya duduk lagi. Orang lewat lagi. Bu Debbie ya. Bu boleh minta foto? Saya ngefans loh sama ibu. Oh iya. Ibu itu lagi. Mbak boleh foto? Oh iya. Lewat yang ketiga. Bu Debbie ya. Boleh foto? Mbak foto. Ada 5 orang lewat minta foto. Akhirnya mbaknya itu begini. Bu saya boleh enggak minta foto? Pakai hijab. Terus saya bilang ini, tunggu dulu mbak. Mbaknya mau minta foto sama saya kenapa? Emang mbaknya kenal saya? Enggak sih, tapi dari tadi orang lewat minta foto sama ibu. Jadi saya takut kehilangan momen aja. Nanti ternyata ibu ini siapa gitu, artis terkenal, tiktokers atau instagramer. Tapi saya gak tahu kan rugi. Jadi mumpung sama ibu sekarang, saya boleh ya bu foto kita selfie aja. Ya udah mbak, ayo yuk mbak, saya ketawa dalam hati. Enggak kenal. Tapi ikutan. Akhirnya dia pulang, mbak. Nanti mbaknya pulang, subscribe channel YouTube saya. Saya ini YouTuber. Oh iya kan, apa saya bilang kan? Ya, saya kenalkan diri. Saya ini YouTuber. Mbaknya nanti subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Saya liatin ini. Oh iya bu, nanti saya pulang saya dengar dalam hati saya, yes. Iya saudara. Ya, apa yang lucu di sini? Apa yang lucu? Yang lucunya apanya? Tidak kenal, ikutan. Nah banyak orang Kristen begitu sekarang. Ngaku percaya, ngaku mengenal, tapi tidak kenal. Tapi tiap minggu ke gereja. Nah ketemu orang, kenapa kamu percaya Yesus? Apa ya? Kebelet langsung. Alkitab bilang kamu harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu kepada siapapun yang meminta pertanggungan jawab itu. Kalau ditanya kenapa Tuhanmu mati? Bisa jawab enggak? Tatap mata saya. Kira-kira kalau saudara ditanya begitu, saudara bisa jawab kenapa Yesus mati? Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ini orang Kristen kalau nggak pernah baca Alkitab, kita ini harus masuk dalam pengenalan yang benar loh akan Tuhan. Dan siapa yang menolong kita mengenal Tuhan? Roh Kudus. Amin. Kalau engkau rindu, bilang begini sekali-sekali duduk di kamar Tuhan, aku mau baca Alkitab. Roh Kudus bantu aku, tolong aku terjemahkan setiap firman yang akan aku baca. Maka Roh Kudus pasti memberi engkau penerangan. Saya ketika pertama kali bertobat dulu, belum ada YouTube. Saya enggak boleh ke gereja. Tapi saya bilang, awas kamu keluar dari rumah. Awas kalau kedapatan kamu ke gereja. Awas ya, saya bunuh kamu. Saya di rumah itu bertumbuh dalam iman bagaimana saudara? Saya baca Alkitab di kamar. Jam 3 subuh saya bangun.
Biar nggak ketahuan orang Roma. Saya baca Alkitab itu, siapa yang menuntun saya? Roh Kudus. Saya catat setiap firman yang saya dapat. Tiba-tiba Roh Kudus mentafsirkan semuanya. Itu artinya itu begini-begini. Saya catat, masuk dalam ingatan saya, masuk di hati saya, masuk dalam roh saya. Akhirnya iman saya bertumbuh. Saya mengalami Roh Kudus. Gak ada yang bisa tolong saya bertumbuh dalam iman. Saya gak bisa ke gereja. Saya gak bisa telepon Pastor Michael. Memang waktu itu belum ada. Ya, belum ada YouTube. Dari mana kita bisa kenal? Hari-hari itulah saya sangat menyadari peran Roh Kudus. Saya gak bisa tanya siapa-siapa loh. Roh Kudus kasih tahu ini artinya begini. Wow, semakin rindu tiap hari. Habis baca Alkitab, saya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Besok subuh saya bangun lagi, saya baca, saya pindah ditaruh di atas rak lemari. Itu Alkitab tiap hari berubah tempat. Saya takut ketahuan. Tapi iman saya bertumbuh. Orang Kristen zaman sekarang mungkin karena kurang aniaya ya. Makanya imannya gak tumbuh lagi, santai aja dia. Padahal sekarang banyak YouTube, banyak firman, banyak ini, kita bisa baca. Ada Roh Kudus yang menolong, memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang dia terima dari Bapa, dari Tuhan, itu yang dia sampaikan. Ayo punya kerinduan saudara, mengenal Tuhan lebih lagi. Lalu yang berikutnya Roh Kudus itu apa fungsinya dalam kehidupan orang percaya? Dia membantu kita dalam segala kelemahan kita untuk berdoa kepada Bapa. Karena kita kalau suruh berdoa kan udah gak tahu mau doa apa nih. Ya. Roma 8 ayat 26. Kita baca bersama, demikian juga apa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri dia berdoa kepada Allah untuk kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita cuma nangis aja. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, menolong roh kita untuk berdoa dalam bahasa batin kita kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Yesus mengerti bahasa air matamu. Itu karena ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa dari dalam hati. Ya, seringkali kita tadi kesaksian tadi, nggak tahu mau doa apa, cuma doa sambil memuji Tuhan, aku mau kakakku hidup. Lalu Roh Kudus bicara, kenapa engkau mau kakakmu hidup? Apa alasannya untuk aku menyembuhkan kakakmu? Ya, dan terjadi komunikasi sebagai orang percaya. Kita nih harus ada komunikasi setiap hari. Setiap hari saudara, Roh Kudus tuh mau bicara. Tapi kadang kita nih gak punya waktu, kita gak bisa, ya kita kehilangan banyak hal. Karena kita memang gak pernah punya waktu untuk Tuhan. Dalam segala hal, waktu kau benci suamimu, kau jengkel nih suamimu. Ibu-ibu sering gak jengkel sama suami? Enggak ya? Saya salah ya? Di sini cinta semua sama suami Pak Michael. Ya gak pernah ya jengkel, ada satu saat kita jengkel gitu dengan ulahnya, enggak ya? Munafik amat ya ini. Saya kadang begitu. Adalah ulah suami yang kadang bikin kita jengkel. Ada ulahnya kita yang kadang bikin suami jengkel. Jujur nak? Baru iya. Gak usah munafik. Walaupun di gereja ngomong aja ya. Saya gak suka orang yang terlalu sok-sok rohani. Padahal kadang ada loh yang bikin kita jengkel. Ada yang ulah kita yang bikin suami jengkel tuh ada. Tapi waktu kita jengkel tiba-tiba ada suara begini. Gak usah jengkel. Bertobat kau, bertobat. Iya Pak ya. Lalu kita Tuhan ampuni aku Tuhan di dalam nama Yesus. Aku tidak mau dalam nama Yesus, kita berdamai. Itu siapa yang suruh? Roh Kudus. Kalau kau jengkel tiba-tiba ada suara bilang, kasih racun saya suamimu. Itu roh kuda liar. Jadi kau harus bisa membedakan mana Roh Kudus, mana roh kuda liar. Ya, di dalam hidup ini kan ada suara-suara tuh di dalam batin kita kan. Kalau kita rajin baca Alkitab, Roh Kudus itu kasih ingat firman. Ya, makanya jangan terlalu banyak nonton drama box. Amin Bapak-bapak. Sekarang nih Bapak-bapak juga kena drama box banyak loh. Ya, CEO yang menyamar.
Ya, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga sekarang ini banyak ini. Ya, bagaimana mau dengar suara Roh Kudus tiap hari kau nonton drama box. Baca Alkitab. Lalu yang berikutnya saudara, Roh Kudus itu materai loh, materai. Saya ngeri waktu baca ayat ini, hati-hati orang Kristen. Kau yang tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak punya materai. Saudara tahu materai itu untuk apa? Mensahkan satu dokumen. Kalau tidak ada materai, dokumen itu tidak dianggap sah. Sertifikat tanpa materai tidak sah. Orang Kristen tanpa Roh Kudus, kau tidak sah. Coba kita baca bersama ayatnya, Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Baca, 1, 2, 3. Di dalam dia, kamu juga karena, ya di dalam dia kamu juga karena kamu telah apa? Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ayat 14, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hanya orang yang punya Roh Kudus itu yang dianggap sudah dimaterai sah, adalah milik Kristus. Yang terakhir, ciri orang sudah dipenuhi Roh Kudus itu ya, menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Baca Galatia 5 ayat 22. Saya undang para imam musik boleh maju ke depan. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Waktu engkau dimateraikan oleh Roh Kudus, engkau punya Roh Kudus dalam hidupmu, maka engkau akan mulai menghasilkan buah roh. Perhatikan roh huruf besar, Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, hidupmu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dan bilang, Tuhan, aku mau ada buah roh dalam hidupku. Aku mau berubah, Tuhan. Bangkit berdiri bersama, datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi kita.